siang, selamat pagi anak ibu semuanya. Apa kabarnya nak? Iya, bagus, semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah ibu mengucapkan selamat tahun baru buat anak-anak ibu semuanya. Ya. Tak terasa kita sudah masuk ke semester 2. Nah anak-anak ibu semua harus semakin semangat belajar. Sampai saat ini kita belum bisa bertatap muka secara langsung ya. Nah, anak-anak ibu harus lebih semangat belajar di rumah ya anak ibu ya. Ini sudah masuk semester 2. Nah, sebelum belajar kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak ibu, pada hari ini kita sudah masuk tema 5 atau 1E ya. Judulnya pengalamanku. Ya. Nah, kita masuk di subtema 1. Ya, bisa kita lihat halaman 3. Ya. Nih, pengalaman masa kecil. Nah, anak-anak ibu pasti ya pernah mengalami pengalaman masa kecilnya, ya kan? Coba kita perhatikan lagi ya. Semua orang punya pengalaman. Apa itu pengalaman? Pengalaman adalah merupakan peristiwa atau kejadian yang pernah dialami. Ya. Ingatkah kamu saat masih kecil? Saat kamu menjadi siswa taman kanak-kanak, ya, bermain bersama teman, ke sekolah diantar ibu atau ayah, belajar bersama teman dibimbing bu guru, tertawa saat digoda kakek dan nenek. Masa kecil sangat menyenangkan. Kasih sayang ayah, ibu, kakek, dan nenek sangat besar. Kita pun harus menyayangi dan menghormati mereka. Mari belajar sambil mengingat pengalaman masa kecil. Nah, anak-anak ibu, ya, pada saat masa kecil kamu pasti ada merasakan menyenangkan dan menyedihkan atau tidak menyenangkan. Nah, pada saat masa kecil kamu pasti teringat, ya, kamu senang sudah bisa merangkak, kamu senang sudah bisa berjalan. Ya, anak ibu ya. Nah, bisa itu kamu tahu dari cerita ibu atau melihat foto pengalaman masa kecil ya. Nah, sekarang coba kita perhatikan lagi. Nah, pengalaman ada yang menyenangkan dan tidak menyenangkan atau itu disebut menyedihkan. Nah, apa saja contohnya? Contoh pengalaman yang menyenangkan. Satu, ya, saat berulang tahun. Nah, biasanya kalau berulang tahun, pasti kita merasa senang ya. Iya, apalagi saat berulang tahun, ya, orang tua kita merayakan ya ulang tahun kita. Wah, betapa senangnya. Kenapa senang? Iya, karena teman-teman kita datang ya mengucapkan selamat ulang tahun pada kita. Kemudian kita dapat kado. Betul nggak ya anak ibu ya? Iya, berarti kita merasa senang kita bertambah umur kita ya. Yang kedua, diajak berlibur ke pantai. Nah, ya, pasti anak-anak ibu senang nggak ke pantai? Iya, senang ke pantai bermain pasir, bermain air. Nah, itu semua peristiwa menyenangkan. Yang ketiga, mendapat hadiah dari orang tua. Iya, contohnya baru-baru ini kamu kan sudah menerima rapot bulanan dapat semester kan? Nah, kemudian ditengok mama nilaimu bagus, orang tua pasti merasa senang. Ya, bisa aja kamu dikasih hadiah, ya hadiah bukan harus yang mahal, seperti kamu dibelikan buku cerita, itu kita sudah merasa ya senang. Kemudian yang keempat mendapat juara kelas, ya. Yang kelima, liburan bersama teman. Contohnya jalan-jalan sama teman.
Ini semua pengalaman yang menyenangkan, ya. Seperti kamu di TK, kemudian guru mengajak kamu ke kebun binatang dengan teman-teman. Waduh, betapa senangnya, iya kan, Nak? Iya. Yang kedua, contoh pengalaman tidak menyenangkan atau menyedihkan. Kita lihat sini contoh yang pertama, ya. Pada saat kamu belajar naik sepeda, pasti nggak langsung bisa kan? Iya. Nih, terjatuh dari sepeda, pasti kamu mengalami luka, contohnya kakimu pada saat terjatuh belajar naik sepeda itu ya tidak menyenangkan. Sedih ya, karena apa? Karena apa? Kesakitan ya. Kemudian yang kedua kepleset, ya. Pada saat kamu berjalan tiba-tiba kamu kepleset. Nah, itu pengalaman yang tidak menyenangkan ya. Saat sakit, kita tidak bisa apa-apa. Ya, itu contoh tidak menyenangkan juga. Ini yang keempat, jatuh dari tangga. Yang kelima, kecelakaan. Yang keenam, dimarahin orang tua. Ini semua pengalaman yang tidak menyenangkan. Masih banyak lagi contoh yang lain ya anak ibu ya. Nah, sekarang kita perhatikan lagi. Nih, ya. Pengalaman waktu kecil diketahui dari cerita orang tua dengan melihat album foto juga, ya. Contoh, ibu bercerita mengenai ya waktu kamu kecil, pas lagi buka album. Nah, inilah fotomu pada saat umur kamu 2 tahun, ibu merayakan dan memanggil teman-temanmu. Nah, ini dengan melihat foto ya. Bisa juga orang tua cerita, bisa juga dari cerita kakek dan nenek ya. Nah, amati gambar pengalaman masa kecil Nina berikut nih contohnya. Nih, ya. Ayah mengajari Nina naik sepeda ini menyenangkan ya. Yang kedua, ini dia. Ayah mengantar Nina ke sekolah. Waduh, ya teringat wah waktuku TK ya aku diantar orang tua ke sekolah ini menyenangkan ya. Yang ketiga, kita lihat sini. Ah, ibu menyuapin Nina ketika sakit. Ini sedih. Kenapa? Karena kita sakit. Nah, pada saat kita sakit, ya orang tua tetap merawat kita. Lihat ini. Nah, sampai kita disuapi makan supaya kita cepat sembuh. Ya. Nah, kita perhatikan lagi. Ketika kita masih kecil, ibu memandikan kita, menyuapi dan mengajari kita. Kita harus menghormati ibu dengan cara mengucapkan terima kasih dan mematuhi perintah ibu. Nah, anak-anak ibu, ya, kamu harus patuh pada orang tua. Tidak boleh melawan apa yang disuruh orang tua, kita harus melakukannya, ya, anak ibu ya. Nah, masih banyak lagi pengalaman masa kecil yang lain, ya kan anak ibu ya. Oke. Pengalaman itu tidak sama semuanya dengan teman-temanmu. Nah, sekarang kita perhatikan, ya. Pujian adalah menyatakan sesuatu yang positif tentang seseorang dengan tulus dan sejujurnya. Pujian itu adalah sesuatu ucapan yang membuat orang yang mendengar merasa tersanjung. Kalimat pujian diucapkan untuk memberi semangat. Nah, contoh kalimat pujian. 1. Bajumu bagus sekali. Yang kedua, suaramu sangat merdu. Yang ketiga, lukisanmu sangat indah. Yang keempat, kamu pintar sekali. Yang kelima, kamu anak yang baik. Yang keenam, wah, gambar Nina bagus sekali. Yang ketujuh, wah, kamu pandai sekali bermain catur. Nah, inilah dia kalimat pujian. Kalimat pujian itu ya untuk memberikan semangat kepada teman kita. Ya, misalnya temanmu menggambar, kamu beri pujian, wah cantik sekali gambarmu. Contohnya Saron, waduh gimana ya caranya bisa membuat gambar secantik itu. Nah, bagaimana perasaan si Saron? Iya pasti senang, iya kan? Nah, yang kedua, contohnya si Ibran pada saat bermain bola.
ya, dia pintar. Datang si Giovanni, wah pintar sekali kamu menendang bola. Bagaimana perasaan si Ibran? Iya pasti senang, ya. Karena apa? Dia tersanjung rasanya, ya. Dia dipuji sama temannya. Inilah kalimat pujian, ya. Yang ketiga, mamanya masak kue, contohnya mamanya masak kue. Terus kamu makan, ya. Apa kamu ucapkan kepada orang tuamu? Ibu, enak sekali masakannya. Waduh, maulah Bu masak lagi. Nah, tuh, ya. Datang mamanya apa jawabnya? Terima kasih, Nak. Itu jawabannya, ya. Nah, anak Ibu udah paham ya kalimat pujian ya? Kalimat pujian itu ya memberi semangat kepada orang. Ya. Kalimat pujian itu untuk memberi semangat kepada orang yang sudah melakukan segala kegiatannya ya. Nah, sekarang kita perhatikan. Kita buka halaman 7. Di situ ada ditulis, salinlah kalimat pujian pada gambar yang tepat. Ya, itu. Ada soal di situ yang nomor 1. Nah, kita perhatikan. Di sini ada kalimat Adi hebat, sudah bisa naik sepeda. Yang kedua, masakan ibu lezat sekali. Ini kalimat pujian. Nah, anak-anak ibu, kamu perhatikan gambarnya. Ya, sesuaikan dengan kalimat yang di atas. Ya. Contoh yang pertama ini gambarnya, lihat yang kedua ini. Apa yang cocok kalimatnya kamu pindahkan ke sini, ya. Terus kamu lihat lagi halaman 10, ya. Berilah tanda centang pada ungkapan pujian yang benar. Nah, sini ada gambar yang mana di sini kalimat pujian. Pilih satu, ya. Yang ketiga, hubungkan kalimat pujian dengan gambar yang tepat. Nah, anak-anak ibu lihat gambarnya. Kamu tinggal menarik garisnya sesuai dengan gambarnya. Ya, paham ya anak ibu ya? Ini kalimat pujian. Nah, anak-anak ibu sampai di sini dulu pelajaran kita. Ya. Besok kita sambung lagi. Nah, anak-anak ibu tetap harus semangat, jaga kesehatannya ya sayang ya. Harus kita menerapkan 3M. Apa itu 3M? Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak dengan orang lain. Nah, anak-anak ibu, sampai di sini dulu pelajaran kita pada hari ini. Kalau kurang mengerti, anak-anak ibu bisa bertanya kepada Bu Guru, ya. Jangan malu, oke? Nah, sebelum pulang atau sebelum mengakhiri pelajaran ini, kita berdoa dulu. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, sampai di sini pelajaran kita, anak ibu ya. Salam sehat.